Saudara-saudara sekalian, kita sangat bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini kita masih menikmati nafas kehidupan, dan terlebih kita sangat bersyukur sepanjang hari Tuhan sudah melindungi kita, dan kiranya di kesempatan ini kita memberi waktu kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Saya percaya bahwa ini penting bagi kehidupan kita, bagi kerohanian kita. Firman Tuhan yang saya bagikan hari ini atau malam ini, renungan malam ini, di dalam Ibrani pasal 12 ya. Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 11. Ibrani pasal 12 ayat 4 sampai 11 saya membacakan bagi kita. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Dia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Indah banget Ibrani 12 ayat 4 sampai 11 ini. Tema kecil adalah kasih yang mendisiplin. Ya, kasih yang mendisiplin. Saudara-saudara sekalian, mestinya menjadi orang Kristen yang sejati itu tidak mudah. Mengapa? Karena harus berhadapan dengan kata, yaitu disiplin.
Dan sering orang mengatakan bahwa ketika seseorang melakukan namanya disiplin, biasanya itu menderita katanya. Nah, dalam sebagian kasus, saudara-saudara, bahwa penderitaan yang dialami sebagian orang Kristen telah melemahkan iman mereka. Ya. Ketika mereka didisiplinkan oleh Tuhan, ya, telah melemahkan iman mereka. Dan sering mereka bertanya, karena mereka yang karena mereka memahami bahwa Allah yang kita sembah Allah yang penuh kasih, dan mereka memahami kalau Allah yang kita sembah Allah yang penuh kasih, mestinya namanya disiplin itu, namanya penderitaan itu tidak ada. Dan mereka sering bertanya, jika Allah mengasihi aku, mengapa Dia membiarkan semua ini terjadi? Bahkan yang mengerikan lagi, saudara-saudara, ya, sering saya dengar kepada jemaat-jemaat yang saya layani, mengapa sesudah menjadi orang Kristen, mengapa sesudah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, hidupku justru lebih sering mengalami namanya kesengsaraan atau penderitaan. Dan seakan-akan Allah terlihat begitu jauh dan tidak peduli terhadap aku. Dan ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen pada umumnya. Menjadi orang Kristen yang sejati. Dalam pembacaan kali ini, bagaimana diceritakan penderitaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen, sebenarnya merupakan hal yang positif, merupakan hal yang istimewa, merupakan hal atau kado yang spesial kalau itu dipahami secara kacamata Tuhan. Ingat saudara-saudara bahwa kesengsaraan atau penderitaan tidak seharusnya mengaburkan namanya kasih Allah. Ya. Sebaliknya kesusahan sebagai salah satu bentuk disiplin Allah. Buat apa? Ya, untuk membuktikan dua hal yang indah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Dia membuktikan bahwa Dia mengasihi kita atau kasih-Nya kepada kita. Kedua adalah Dia membuktikan bahwa status kita sebagai anak-anak-Nya. Ya, sebagai anak-anak. Makanya firman Allah Ibrani 12 ayat 5 sampai 8 tadi. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan Dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Diteruskan lagi, saudara. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya. Saudara, sekali lagi ada dua hal kenapa sering kita mengalami penderitaan atau kita didisiplin oleh Allah. Yang pertama tadi, kasih Allah kepada kita, karena Dia memang mengasihi kita. Ya, sama seperti seorang anak yang seringkali salah memahami maksud baik dari orang tuanya. Dan sering Bapak Ibu terjadi pula kita dengan Tuhan. Kerap kali kita mengeluh pada saat Tuhan meletakkan kita pada situasi yang serba tidak enak, tidak menyenangkan. Apalagi pada saat Dia menghukum kita. Dan kita sering gagal melihat alasan dan tujuan di balik hukuman itu, di balik penderitaan itu, di balik kesengsaraan itu. Dan ini sikap jelas keliru yang sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, dan mungkin juga terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Wahyu 3 ayat 19. Ya, Wahyu 3 ayat 19, bila firman Allah, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ini jelas sekali, saudara-saudara. Bukan berarti ketika Allah yang kita sembah, Allah yang penuh kasih, Dia tidak menghajar kita, Dia tidak menegur kita. Bukan. Sekali lagi firman Tuhan tadi, barang siapa kukasihi, barang siapa yang Allah kasihi, ia kutegur, ia kuhajar. Ya. Sebenarnya kalau kita gali kata tegur sama hajar itu sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Tegur itu elekho. Ya, terjemahan dari bahasa Indonesianya dimarahi, diperingatkannya, ditelanjangi, dihukum. Ya, tegur atau elekho bahasa Yunani. Ya, seakan-akan Allah mengatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kumarahi, ia kuperingatkan, ia kutelanjangi, dan ia kuhukum. Nah, ini kesengsaraan, ini penderitaan. Dan saya percaya bahwa ketika kita memahami akan hal ini dengan kerendahan hati, pasti kita baru tahu, ternyata setiap proses, setiap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan ini pasti ada tujuan dan maksud Tuhan. Pasti.
dalam kutip, kecuali itu kalau kita di luar Tuhan. Kata kedua adalah kuhajar, hajar, payeudo. Ya. Kuhajar, payeudo. Mengajarkan, menyucikan, menghukum untuk kebaikan. Jadi Allah menghajar kita demi kebaikan kita, bukan demi kebaikan siapa-siapa. Maka diteruskan, oleh sebab itu relakanlah hatimu. Ini harus direlakan. Kalau Allah tegur, kalau Allah hajar, ini perlu harus direlakan. Merelakan, memberikan atau bersedia, ya, dengan ikhlas hati menerima teguran atau hajaran dari Allah itu. Kedua adalah bertobatlah. Ya, bertobatlah. Ya, metanoio. Kita harus menyesali. Kita harus berubah. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang mungkin Tuhan ingatkan, ya, melalui firman-Nya, contohnya apa? Ya, jangan congkak, jangan tinggi hati, jangan sombong, jangan melakukan kejahatan. Nah, kita harus memberikan dan bersedia dengan ikhlas hati menerima akan hal itu. Jangan sedikit-sedikit hamba Tuhan mengingatkan al-hegel, aduh tersinggung. Dan biasanya orang-orang demikian dia tidak pernah bertumbuh. Dia tidak pernah bertumbuh di dalam kebenaran Allah. Nah, ketika kita sudah memberikan, bersedia untuk menerima setiap, ya, hajaran atau teguran dari Tuhan, ya kita harus bertobat, menyesali, kita harus berubah. Ya. Saudara-saudara, mendisiplikan anak, baik dalam konteks hukuman, baik dalam konteks pencegahan maupun pendidikan, adalah tanda kasih. Pasti ada tujuan positif di balik semuanya itu. Ya, pasti ada tujuan positif di balik semuanya itu. Saya masih teringat, saudara-saudara, ya, waktu saya masih SMP, masih SMK seperti begitu, ya. Saya melihat, ya, ada abang saya, ya, abang sepupu, begitu keras sama anak-anaknya. Tapi puji Tuhan, saudara, ternyata ada tujuan positif di balik semuanya itu. Anak-anaknya sekarang semuanya, ya, walaupun mereka masih belum mencapai taraf, ya, sukses pada umum, tapi sekarang anak-anaknya semua luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Nah, sebaliknya memanjakan anak adalah kasih yang semu, dan ini keliru. Dan yang pasti ada kehancuran yang akan menyertainya. Jadi kalau ada orang-orang Kristen yang sering dimanjakan seperti begitu, ya, keliru. Dia tidak pernah dewasa di dalam kebenaran Allah. Dia tidak pernah dewasa di dalam mengasihi Tuhan. Dia tidak pernah dewasa untuk mengerti dan memahami apa yang Allah kehendaki di dalam kehidupannya.
Jadi Allah melakukan itu karena memang Allah mengasihi kita. Kedua, Bapak Ibu ya, atau saudara-saudara, status kita sebagai anak-anak Allah pun ini ditekan berulang-ulang. Yang menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Menyesal, Yunaninya dero. Menguliti, memukul, ya, menampar, ya, atau menyesal. Ya. Jadi seakan-akan Allah berkata demikian. Ya. Ia menguliti, ia memukul, ia menampar, ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Dan ini kita harus mengerti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, bukan anak-anak siapa. Ya. Makanya diteruskan di dalam ayat 7a, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Saya tidak pernah menemukan seperti begitu ya, ada ayah, ada orang tua tidak pernah, ya paling tidak menegur anaknya. Pasti, ya itu pasti ya, punya selama sudah mau 31 ini, ya 31 tahun pasti saya melihat menemukan rata-rata, apalagi saya sudah punya anak sekarang, ya harus ditegur demi kebaikannya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, ini mengerikan saudara-saudara. Ini sama artinya kalau kita tidak merelakan hati kita menerima teguran, menerima ajaran dari Tuhan, ya, maka kita dikatakan kamu bukan anak. Berarti kita bukan anaknya. Malah dikatakan kamu anak-anak gampang. Kamu anak-anak gampang. Gampang, mudah. Ya. Jadi biasanya orang kalau ya menjadi anak-anak yang gampang, biasanya itu mudah terombang-ambing, hidupnya tidak jelas. Apalagi mengikut Tuhan, tidak jelas. Seorang anak mungkin merasa tidak nyaman apabila sedang menerima disiplin, itu pasti. Tetapi yang lebih mengerikan lagi saudara-saudara, namun lebih tidak nyaman lagi jikalau dia tidak dianggap sebagai anak. Nah, mengerikan kalau Tuhan tidak menganggap kita sebagai anaknya. Itu mengerikan. Ya. Nah, intinya yang ingin ditegaskan di sini bahwa disiplin sebagai sebuah keniscayaan dan kebutuhan setiap manusia, terutama orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan Alkitab berkali-kali memerintahkan orang tua untuk tidak segan-segan mendisiplinkan anak-anak mereka. Amsal 19 ayat 18, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya.
Amsal 22 ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Amsal 23 ayat 13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anaknya. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Begitulah yang Allah perbuat pada kita sebagai anak-anak. Dia menyelamatkan nyawa kita dari dunia orang mati. Ini berbicara masalah kebinasaan. Ya. Saudara-saudara, pentingnya untuk mari kita terus beri diri kita untuk dibentuk, untuk diproses, ya, dan didisiplinkan oleh Tuhan. Walaupun itu menderita, walaupun itu sesah, walaupun itu sengsara, percayalah bahwa Allah tahu setiap kemampuan dan kesanggupan kita. Ya, ketika kita menegur anak kita, ketika kita menghajar anak kita, pasti kita tahu kesanggupannya, kemampuannya. Begitu Allah yang kita sembah. Dia tahu setiap kekuatan dan kemampuan dari kesanggupan kita. Ya. Mari terus beri diri saudara, ya, dibentuk, diproses, dan didisiplinkannya, ya, melalui ya kebenaran Allah. Dan tentunya ya kita harus terus merelakan hati kita, harus bersedia, harus memberikan, ya, dengan ikhlas hati ini. Dan kita bertobat, kita berubah. Pasti kehidupan kita indah di matanya. Indah di matanya. Ya, indah di matanya. Suatu saat indah di matanya. Ya, mungkin di dunia saat ini seakan-akan kita tidak indah di mata sesama kita. Hei, hidup ini kita bertanggungjawabkan di hadapan